Duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, kita bersyukur untuk hari ini. Terutama kita juga senang ini ya Bapak Pendeta Johan dan Ibu bersama dengan kita. Terima kasih. Beliau pernah juga menyampaikan firman di sini. Bapak Johan, Bapak Pendeta bisa berdiri sama Ibu biar mungkin. Ya, mari kita beri tepuk tangan. Silakan. Beliau dulu melayani di Hongkong yang lama ya. Dan sekarang puji Tuhan, Tuhan izinkan tinggal di Bali. Jadi kemungkinan akan banyak kita bertemu karena sudah tinggal di Bali. Puji nama Tuhan, hari ini kita semua menikmati kasih Tuhan. Kita ada sebagaimana adanya karena kasih Tuhan. Tema kita hari ini, kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia, berarti kasih karunianya banyak. Jadi banyak kasih Tuhan bagi kita, amin. Saudara sudah menerima kasih Tuhan? Atau karena tadi ada pergumulan dan kemudian berkata, sepertinya Tuhan tidak mengasihi saya. Sepertinya Tuhan lupakan saya. Tidak, Tuhan tidak pernah lupakan kita. Yohanes pasal 1 ayat 16, mari kita baca bersama-sama. Ada di LCD atau Alkitab saudara, bisa Bapak Ibu buka. Yohanes pasal 1 ayat 16. 1, 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Wah, ini menarik. Karena dari kepenuhannya, kepenuhan siapa? Jadi pertanyaan bagi kita. Ya, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, dari kepenuhannya, ya, dikatakan di sana, dari kepenuhannya, yaitu kepenuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Ini yang menarik. Yesus datang ke dunia, dia adalah Allah itu sendiri. Jadi manusia, itu yang kita peringati bulan Desember ini. Nah, firman Tuhan katakan pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Tetapi firman itu adalah Allah. Dan firman itu jadi manusia. Itulah Yesus. Itulah Natal yang diperingati oleh dunia. Diperingati oleh orang-orang percaya. Jadi Allah menjadi manusia. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 9 berkata begini. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kalau ada orang berkata, oh, Yesus itu bukan Allah, dia hanya manusia biasa. Ya, jangan goncang iman kita. Dia manusia 100%, tapi dia juga Allah 100%. Amin. Nah, di dalam dia secara jasmani. Jadi yang lahir di kandang domba itu, yang hina itu, ya, yang dilahirkan oleh perawan Maria itu, dia adalah Tuhan. Ya, datang ke dunia merendahkan diri menjadi manusia. Jadi dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi tidak ada di dalam diri Yesus yang Allahnya atau kealahannya separuh saja, setengah saja, atau kurang lengkap. Tidak ada, sepenuhnya berdiam. Ya, ini iman percaya kita. Nah, kita bersyukur ya telah menerima kasih karunia demi kasih karunia dari Allah. Kita tidak perlu meragukan kasih Allah dalam hidup kita. Mungkin situasi tertentu bisa kita ragu. Seseorang bisa mulai, benarkah Allah mengasihi saya? Nah, sebenarnya situasi itu merupakan situasi ujian. Apakah tetap percaya pada Yesus atau tidak? Dan kita bisa menghadapi semuanya. Ya, mulai digoncangkan iman kita. Tetapi hari ini kita mau melihat dan meyakini dalam hidup kita bahwa kasih Allah itu telah kita terima. Tidak ragu-ragu kita bahwa Allah mengasihi kita. Kasih Allah telah terbukti dalam segenap kehidupan kita. Bukti
dalam firman Tuhan yang pagi hari ini yang kita renungkan. Yang pertama adalah bukti kasih Allah itu adalah Allah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Inilah kasih Allah. Ya. Datang ke dunia, jadi Natal itu adalah kasih Allah itu sendiri. Natal adalah bukti kasih Allah dan merupakan bukti kasih Allah yang terbesar. Saya merenungkan inilah yang paling besar kasih Allah. Kalau berbicara mengenai mujizat, ini mujizat terbesar dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya akhirnya percaya kepada Yesus, Dia Allah yang datang ke dunia, itu adalah mujizat terbesar. Itu adalah kasih Allah yang terbesar. Itu sesuatu yang sangat kita perlukan dalam hidup ini. Amin. Sudah menerima kasih Allah? Kalau boleh kita urutkan, menerima kasih demi kasih. Kasih Allah demi kasih Allah. Paling tidak kasih Allah yang pertama yang harus ada dalam hidup kita adalah kita percaya Allah datang ke dunia menjadi manusia. Dan kita responi kedatangannya. Artinya kita percaya kepada Dia. Saudara, Bapak, Ibu tidak akan ada di sini kalau tidak percaya pada Yesus. Amin. Percaya Yesus? Coba lihat kiri kanan, pastikan. Ragu-ragu atau percaya nih? Percaya Yesus. Allah datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang terhilang, yang sesat seperti domba. Ya, domba yang tersesat tidak bisa pulang dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Manusia setelah jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah itu, dia tersesat. Dulu kita sesat. Dulu kita berjalan dalam jalan kegelapan. Dulu kita berjalan tanpa arah, tidak jelas. Tetapi kasih Allah sungguh besar, luar biasa. Ya, Allah datang ke dunia, dikatakan bukan untuk menghakimi manusia itu. Ya, bukan untuk membunuh manusia itu. Ya, karena manusia itu melanggar peraturan. Bukan memberikan hukuman, tetapi dikatakan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dulu kita hilang. Dulu Bapak Ibu hilang, saya hilang, betul ya? Tapi sekarang tidak hilang lagi. Atau jangan coba-coba menghilangkan diri. Oh, Pak Pendeta, Natal memang tidak hilang, tapi setelah Natal biasa hilang. Oh, tidak pernah hilang. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan hilang-hilang. Ada orang berkata, ya Natal kita ketemu di gereja, setelah Natal dan Tahun Baru, entah kemana, entah di manakah kini kau berada, nggak tahu ya. Kita selalu ada bersama dengan Tuhan, amin. Nah, Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang lahir di kandang domba yang hina itu. Ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang sedang berjalan menuju maut itu. Tuhan mengasihi umat manusia. Maka dikatakan Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tujuannya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Allah yang terbesar dalam hidup umat manusia, dalam hidup kita. Ya, Dia datang untuk menyelamatkan kita. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kasih terbesar. Ya, Allah ya mengutus putranya yang tunggal. Bapa mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus. Yesus Tuhan kita. Dikatakan firman Tuhan bahwa Dia merendahkan diri. Jadi manusia tidak gampang merendahkan diri. Bapak Ibu, untuk kita merendahkan diri tidak gampang. Sebab manusia pada umumnya ya egois ya, sombong, aku. Ya, jangan coba-coba menghina aku, jangan coba-coba merendahkan aku. Awas kamu, kan gitu ya. Jadi kalau ada kita orang hebat, kemudian orang bilang kamu nggak ada apa-apanya, kemudian kita tidak respon,
Tidak bilang apa, ya nggak apa-apa, terserah, mau ngomongin apa, terserah. Nah itu damai sudah dunia. Amin. Tiba-tiba nanti sampai di rumah ada orang, kamu tadi dibilangin begini, begini, begini. Apa? Lupa firman Tuhan. Oh enggak, kamu dibilangin begini, terserah, itu urusan Anda. Saya tidak perlu meladeni, merendahkan diri. Sepertinya Bapak Ibu sudah menang dalam hal merendahkan diri. Amin. Sudah belum? Atau jangan coba-coba ya. Jangan kayak yang di status itu ya. Status Facebook itu ya. Bukan jemaat, bukan di sini. Apa? Dia berani seperti itu. Jangan hanya berani di dunia maya. Di mana kita ketemu? Belum tahu ya. Siapa saya? Nah, ini parah ini ya. Tidak ada ya di sini ya. Kalau di sini saya lihat sih dari wajahnya sih baik-baik saja. Selalu ya damailah, damai. Natal kan? Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Ada banyak orang juga merayakan Natal, tapi pertanyaannya apakah mereka percaya pada Yesus? Bahkan ada orang-orang yang keliru cara merayakan Natal. Bukan mengagungkan Allah, bukan menyembah Allah, tetapi melampiaskan kesenangan secara dunia. Ini satu perayaan Natal yang keliru. Padahal Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Jadi terutama berita Natal adalah seseorang yang mendengar tentang Yesus, kemudian dia percaya dalam hati, mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita sudah terima itu. Pastikan dalam hidup kita bahwa kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Sia-sia rasanya kalau kita tiap-tiap tahun merayakan Natal, tapi tidak ada Yesus di dalam hidup kita. Kita pastikan inilah kasih yang terbesar. Kita hidup oleh karena kasih Tuhan. Dari kasih karunia Allah kepada kasih karunia Allah. Jelas minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena usaha. Bukan karena pekerjaan kita. Bukan karena kehebatan kita. Jangan ada yang menyombongkan diri. Tetapi karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh iman kepada Yesus. Kasih Allah yang terbesar dalam dunia adalah dia datang ke dunia menjadi manusia. Ini bukti dari kasih Tuhan. Jadi jangan ragukan tentang Natal. Mungkin ada orang berkata, apa itu? Allah kok jadi manusia? Ya, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Dulu waktu kami kuliah di Batu Malang, saya mendengar satu hamba Tuhan berkhotbah. Dan dalam kesaksiannya begini, dia berteman, dulu dia bukan orang percaya. Kemudian akhirnya percaya kepada Yesus dan jadi hamba Tuhan. Mereka berdebat waktu kembali ke Jakarta. Nah, siapa menang harus dia mengakui teman dan harus mengikuti kepercayaan teman. Nah, kepercayaan temannya ini yang lain. Terus dikatakan, kamu kenapa percaya pada Yesus? Dia adalah Tuhan, masa Tuhan jadi manusia? Allah kok jadi manusia? Ya Allah itu maha besar, luar biasa. Gak mungkin jadi manusia, kok kita kerdilkan Allah itu. Ya, masa Allahmu tiga dikatakan. Ya, Allah itu Esa, satu. Nah kemudian hamba Tuhan ini berkata, ini pertanyaan ini bukan pertanyaan teologi. Jadi kalau saya menjawab secara teologis dia nggak bisa. Saya buat aja anggap ini pertanyaan teologia. Sehingga saya menjawab secara teologia. Saudara jangan cari nanti di kamus apa itu teologia ya. Itu kata beliau waktu itu. Dan dia jawab begini. Kamu percaya Allah itu maha kuasa? Oh jelas. Maha kuasa, hebat. Allah itu luar biasa? Iya luar biasa. Ya. Bisa jadi sapi? Kalau dibilang gak bisa katanya maha kuasa. Bisa jadi sapi? Bisa. Bisa jadi harimau? Bisa. Bisa jadi singa? Bisa. Lah kalau dia jadi manusia kenapa kau bingung? Iya ya, kan bisa. 1-0.
Allah itu hebat, iya, luar biasa, punya kuasa, iya. Bisa 10.000, jadi 10.000 dia, bisa. Bisa jadi 1.000, bisa jadi 100, bisa lah jadi 3 aja kok bingung. Oh iya ya, akhirnya temannya itu nyerah dan menjadi pengikut Kristus. Haleluya, itu kisah nyata. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kadang-kadang kita ini terlalu berbelit-belit berpikir. Nggak usah terlalu berbelit. Nikmati saja kasih Allah. Bisa kita nikmati. Natal bisa kita nikmati. Natal adalah bukti kasih Allah yang tiada bandingnya. Dan Natal ini adalah kasih yang paling utama dan yang terpenting dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan setiap manusia. Apa artinya? Seluruh dunia kita miliki. Kita kaya, kita hebat, kita luar biasa. Tetapi kemudian ketika kita mati dan nanti masuk neraka. Apakah ketika kita mati kita bawa semua apa yang kita nikmati dalam dunia? Apa kita bawa itu harta-harta kita, kehebatan kita? Tidak. Tetapi kalau kita sudah percaya Yesus, ada kehidupan yang akan datang. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Amin. Inilah kasih yang besar. Dan ini kita tidak bisa kita perbuat dengan kekuatan kita. Kita paksakan diri kita berjuang supaya kita nanti kalau mati masuk surga. Nggak bisa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan peroleh hidup yang kekal. Ayat itu tadi berkata begitu. Jadi kita yang sudah percaya. Berarti kita sudah menerima kasih Allah yang sangat besar. Yang luar biasa. Amin. Natal. Itu yang kita peringati. Tapi bukan hanya kita. Ada banyak orang-orang yang belum menikmatinya. Tapi satu waktu kita berdoa. Mereka pun akan menikmatinya. Manakala berita ini kita terus sampaikan. Ini loh kasih Tuhan. Jadi kalau kita merayakan Natal, jangan lupa. Ya, ada pesan penting. Ya, di mana Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita sudah selamat, puji Tuhan. Kita tidak hilang lagi, puji Tuhan. Dan jangan hilang-hilang lagi. Amin. Dan tidak akan pernah hilang. Amin. Amin. Orang yang sudah lahir baru tidak akan pernah hilang. Agak-agak melenceng dikit bisa ya. Kadang-kadang secara daging ya. Tapi akan kembali. Kadang-kadang kita bisa, ya dulu pengalaman saya sebagai, ya sebelum sungguh-sungguh sama Tuhan ya sempat beberapa tahun hilang dari peredaran. Tidak pernah ke gereja. Tapi puji Tuhan, saya rasakan panggilan itu. Saya harus kembali. Ya, saya harus kembali dan puji Tuhan, inilah kasih Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita. Kebenaran yang kedua, bukti bahwa Tuhan mengasihi kita hari demi hari. Kasih demi kasih Tuhan kita nikmati. Bukti yang kedua adalah kita dipelihara Tuhan hari lepas hari. Kalau kita ada sebagaimana adanya saat ini, semua karena pemeliharaan Tuhan, karena kasih Tuhan. Sebab siapa di antara kita dengan kekuatannya bisa bertahan untuk hidup. Kalau Tuhan katakan selesai. Beberapa hari yang lalu ya pas 1 minggu dari hari ini ya. Seorang hamba Tuhan yang sedang berikan pengumuman selesai khotbah katanya beliau ya. Karena ada keluarga, teman dosen juga berkata pada saat siang itu langsung dapat WA. Masih keluarga dan bacakan pengumuman dan dipanggil Tuhan. Masih berdiri begini. Di Toraja ya. Di Toraja hamba Tuhan pendeta itu lagi kasih pengumuman begini selesai. Ya selesai dan diangkat. Ya bukan jatuh, bukan sakit, selesai. Itu sesuatu yang nikmat tentunya. Nah, kemudian kami kemarin bincang-bincang dengan teman ya dosen di kampus. Wah enak sekali ya dia meninggal dengan tenang, pakai jubah jadi nggak perlu dimandikan, nggak perlu diapain lagi, udah selesai. Langsung saja. Nah terus kita bincang, wah enak juga ya. Coba baik kalau kita nanti mati coba mandi dulu, pakaian dulu. Terus saya bilang, Pak kalau gitu pakai jas dulu ya. Ketawa kita. Saudara tahu kapan saudara mati? Tidak ya? Tapi harus siap sedia.
Amin. Ada yang takut? Enggak ya? Karena mati pasti masuk surga. Ada amin tidak? Jadi teman pendeta, oh ada. Disebut nenek seorang teman, dia meninggal, dia mandi dulu. Dia mandi pakaian, ya nenek itu pakaian kebaya siap dan dia tertidur. Jadi nggak perlu merepotkan yang lain. Kira-kira bisa nggak kita gitu ya? Jadi waktu meninggal tidak merepotkan yang lain, sudah pakai jas, sudah mandi, sudah cakep, tidur. Haleluya. Itu jauh lebih baik daripada kita, di mana dia? Itu di tempat gelap-gelap itu. Jangan di tempat gelap. Ya, lihat kiri kanan dan katakan jangan di tempat gelap. Kita kan sudah anak-anak terang, amin. Amin. Ini enggak ada amin. Amin. Kan Natal, kita sudah ada dalam terang itu. Dipeliharanya kita. Ya, jika kita ada sebagaimana adanya saat ini itu semua karena kasih Tuhan. Kita hidup dari kasih Tuhan demi kasih Tuhan. Dia Immanuel, dia selalu menyertai kita. Dia mengerti segala keadaan kita. Inilah kasih Tuhan. Dia tahu ketika kita berjalan, ketika kita duduk, ketika kita tidur. Dia tahu semuanya, dia tahu. Dia bersama dengan kita. Inilah kasih yang sungguh luar biasa. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini kasih Tuhan yang kita nikmati hari lepas hari. Sebab begini Bapak Ibu, kalau kita merasa sudah ditinggalkan Tuhan, Tuhan tidak bersama dengan kita, ini sangat berbahaya. Kemungkinan kita akan mengandalkan kekuatan-kekuatan lain, datang kepada kuasa gelap. Atau kemungkinan yang sangat parah, bunuh diri karena merasa tidak ada harapan. Tapi kalau yakin bahwa Tuhan menyertai kita, dan Tuhan katakan, aku menyertai kamu senantiasa. Tidak akan membiarkan kita. Tetapi kenapa keadaan saya seperti ini? Kenapa susah? Kenapa sakit? Ya Tuhan izinkan, ada maksud Tuhan. Jangan langsung putus asa, jangan kehilangan pengharapan. Tuhan menyertai kita, ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan menolong kita, amin. Jangan takut. Dia bersama dengan kita. Ketika kita dalam masa-masa kekelaman. Masalah banyak sekali. Kemudian mulai kita dilanda rasa takut. Cemas dalam hidup ini. Hati-hati. Supaya kita tidak goncang. Ingat, kasih Tuhan demi kasih Tuhan akan mengalir dalam hidupku. Dan itu aku sudah terima. Kalau aku ada sebagaimana adanya saat ini, semua karena kasih Tuhan. Dia bersama dengan aku. Tuhan bersama dengan aku. Tuhan bersama dengan aku. Waktu kita katakan dengan iman, Tuhan bersama dengan aku, maka ada kekuatan baru dalam hidup kita. Amin. Ada semangat, ada gairah baru. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Apa arti penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Dia tahu keadaan kita. Dia lihat segala sesuatu yang kita alami. Dan dia tahu juga untuk menolong kita. Dia tahu juga untuk memberi yang terbaik bagi kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Amin. Dia tidak pernah melepaskan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita memang bisa diperhadapkan dengan pergumulan. Menarik, kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Apapun dan sebesar apapun pergumulan hidup kita, Yesus sanggup menolong kita. Itu kasih Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Yesus sanggup menolong saudara? Amin. Katakan kiri kanan, Tuhan sanggup tolong engkau. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu. Tapi akhir-akhir ini memang kita sedang dalam pergumulan. Kemarin lihat WA beredar ya. Saya sedikit rasa mulai agak getar juga membacanya.
COVID sudah mulai muncul. Di Bali sudah dimulai dibagikan masker kemarin ya. Aduh kok rasanya kok mulai getar saya. Aduh baru dengar berita. Saya bilang sama istri, Mam sebaiknya sih gak usah kasih berita-berita begini ya. Jantung mulai lemah juga ini. Mulai COVID katanya naik-naik. Tapi kemudian ingat, terserah Tuhan pasti tolong kita. Kalaupun toh akhirnya selesai pasti masuk surga kok. Amin. Jangan langsung getar, baru dengar berita mulai getar, mulai turun, daya tahan tubuh kita mulai turun. Kadang-kadang kita dilanda ketakutan, kekhawatiran, ini yang jadi masalah. Tapi Tuhan bisa tolong kita, pasti tolong kita. Tuhan beri yang terbaik bagi kita. Kemudian kita dikirimkan cara-cara mengatasi. Dan dikatakan salah satunya adalah karena virus itu memakan vitamin yang berguna bagi tubuh kita, maka disarankan berpuasa supaya nanti virusnya nggak makan. Nah terus kita gimana? Nah kalau kita berpuasa ternyata ada, ini dari segi medis mengatakan di dalam tubuh kita ada tersimpan ya zat-zat yang dibutuhkan dalam tubuh untuk saat bisa menolong kita. Saya pikir berpuasa loh. Tuhan juga katakan juga ya, berpuasa ya, berdoa dan berpuasa ya, penting juga ya. Berdoa dan berpuasa ternyata penting juga. Ada amin? Gak ada amin ya, amin? Ya perlu juga ya. Artinya bukan hanya masalah tidak makan dan tidak minum, tetapi kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita berserah kepada Tuhan, kita berdoa, kita berpasrah kepada Dia, dan kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Apa yang menjadi pergumulan kita? Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini kasih Tuhan. Tuhan, saya terlalu lelah dalam hidup ini. Tuhan beri saya kekuatan. Tuhan beri kekuatan. Tuhan, saya sedang bergumul tentang pekerjaan ini. Tuhan tolong saya. Tuhan akan tolong. Tuhan beri yang terbaik. Saya sedang bergumul masalah keuangan yang sangat-sangat sulit sekarang. Tuhan akan tolong. Segala. Ya, mari datang letih lesu. Siapa di antara kita yang tidak pernah letih lesu dalam hidup ini? Hampir semua ya, coba lihat kiri kanan. Apa masih kelihatan wajah yang letih lesu? Wajah-wajah pergumulan. Wajah-wajah berbeban berat. Datang kepada Tuhan, amin. Coba lihat kiri kanan, katakan, datang kepada Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan. Jangan enggak, nanti aku kekuatanku sendiri. Saudara terbatas. Saudara akan lelah sendiri. Ya, kalau mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada kalanya kita juga lemah dalam hidup ini. Tubuh kita, ya tadi dalam doa juga didoakan yang sakit disembuhkan. Kita bisa kita sakit. Penyakit tiba-tiba menyerang. Ya, kita maunya kuat saja terus, tapi enggak. Tubuh kita lemah. Ya, tatkala kita sakit, Dia Tuhan yang menyembuhkan. Ini kasih Tuhan. Dia Allah penyembuh. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita disembuhkan oleh Tuhan. Percaya? Amin. Iya, Tuhan sembuhkan. Obat sarana yang dipakai Tuhan. Obat terbatas, medis terbatas, tetapi Tuhan tak terbatas. Dia Allah yang menyembuhkan. Suatu ketika ada orang yang sakit datang kepada Yesus. Dan jika engkau Tuhan mau. Tetapi kemudian Tuhan apa? Kau berkata jika mau. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Langsung orang yang sakit itu berkata, aku percaya. Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi datang kepada Yesus dengan iman. Datang kepada Yesus dengan keyakinan dan permohonan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan Tuhan pun beri kesembuhan. Amin. Ada banyak mujizat kesembuhan terjadi, kita lihat. Memang mujizat masih ada dan terus ada. Tuhan kerjakan untuk kemuliaan namanya. Pergumulan yang sering kita alami hari lepas hari. Apa yang akan kita makan?
Apa yang akan kita minum? Apa yang kita pakai? Bagaimana masa depan anak-anak kita? Bagaimana masa depan pelayanan kita? Bagaimana hidup kita ke depan? Ketika kita bergumul tentang apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita makan dan minum, Ia sanggup memberikannya kepada kita. Ini yang membuat kita seringkali ketakutan, kekhawatiran. Tapi Tuhan katakan, apakah dengan kekhawatiran kita bisa menambah sehasta saja jalan hidup kita? Bisa nggak sejengkal lagi Tuhan lebih panjang? Nggak bisa. Kalau sudah selesai, selesai. Jadi kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Ya, khawatir tentang apa? Matius pasal 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini pergumulan kita tiap-tiap hari. Ini pergumulan kita terus menerus. Ya, kadang-kadang kita bisa mengalami masa-masa sulit. Keuangan kita mulai menipis. Ya, kantong mulai tipis dan sangat tipis. Nah, ATM-nya berkata, maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Dan kita berkata, haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Tapi ini jujur, kita buktikan orang yang lagi banyak uang dengan orang yang gak punya uang senyumnya beda. Pastikan. Betul ya, bapak-bapak ketika kasih uang sama istri, pasti senyumnya istri, mantap. Tapi kalau pulang-pulang lagi kopi, bikin mam kopi, gula nggak ada apa, ada uang nggak? Pas lagi nggak ada uang, susah. Ya udah, kopi pahit saja. Saya suka kopi pahit, padahal karena nggak ada uang aja beli gula. Kopi pahit. Bapak-bapak nanti kalau minta kopi, bapak-bapak kan tahu kan nggak ada gula kan? Bapak-bapak harus tahu ada gula apa enggak. Jadi minta kopi dan katakan, mam, kopi pahit saja. Itu istri udah paham itu, baguslah kalau gitu. Tapi kalau lagi banyak uang, dikipas-kipas lagi, dunia milik kita. Kemana kita hari ini? Haleluya. Ini Natal, baju Natal berapa? Warna baju Natal apa? Harus disepakati kan suami istri ya. Kuenya bagaimana ibu-ibu? Kue Natal sudah ada belum? Belum? Pak, kok kue Natal Pak? Uang kos belum bayar ini, aduh. Masih ada beras, Bapak Ibu? Tahu nggak bapak-bapak ada beras di rumah? Bapak-bapak harus tahu. Kasihan ibu-ibu menderita terus. Ya. Apa yang harus kami makan? Harus pakai, harus begini. Wah, banyak sekali persoalan. Tetapi perhatikan, Tuhan tahu itu semua. Kasih-Nya tidak terbatas. Dia paham, Dia mengerti. Bahkan dikatakan orang yang tidak menyembah Allah pun cari itu. Ya, membutuhkan itu semua. Ada juga kekhawatiran mereka bagaimana supaya mereka dapat makan dan minum. Ayat 32 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Terus bagaimana? Kita masih meragukan kasih Tuhan? Masih kita bilang, Tuhan Engkau tidak peduli dengan aku? Enggak, dia peduli. Dia tahu. Yang tidak menyembah Dia aja, Dia tahu. Bangsa-bangsa yang tidak menyembah Dia tahu. Mereka juga butuh makan minum, saya tahu. Kira-kira begitu kalau Allah mau bicara langsung sama kita. Ya, dengan bahasa bebasnya kita. Oh, aku tahu. Mereka tidak sembah saya, tapi saya tahu. Bahkan saya kasih juga kok. Hujan, panas, udara, saya kan mereka nikmati. Loh, kamu itu loh, anakku loh. Kok masa enggak aku kasih? Tuhan kasih. Tetapi ada persoalan yang penting di sini, yang utama. Tuhan mau berkata apa? Yang ini yang mau kita lakukan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua yang kita butuhkan. Tuhan berikan kepada kita tepat pada waktunya. Mungkin hari ini kita mengalami kesulitan dan belum kunjung tiba pertolongan Tuhan. Ini adalah ujian bagi kita. Apakah kita tetap setia kepada Dia? Bukan berarti Allah meninggalkan kita, tidak. Dia tahu keadaan kita. Ya, dikatakan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kemudian kita bisa berkata secara manusia, Tuhan Engkau tahu, tetapi kenapa Engkau belum tolong aku? Di mana kasih-Mu?
Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Kita hidup dari kasih Tuhan demi kasih Tuhan. Kasih yang terutama kita sudah nikmati percaya Yesus. Dan terus kita percaya kepada Dia. Dan kemudian kehidupan kita hari lepas hari. Percayalah Dia pelihara kita. Dia jaga kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jelas dikatakan. Tuhan yang menyerahkan anaknya yang tunggal, yang tidak menyayangkan putranya. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang kita perlukan. Roma 8 ayat 23 itu. Dia berikan. Kalau Tuhan sudah mempersembahkan yang termahal, yang terbesar, kenapa kita ragu dengan hal-hal yang sepele, yang gampang, yang mudah bagi Tuhan? Memang bagi kita berkata, wah gak mudah ini. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu yang kita bahas tadi. Datang ke dunia menjadi manusia itu merendahkan diri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Tuhan akan mengaruniakan kepada kita apa yang kita perlukan. Amin. Apa yang kita butuhkan. Dia berikan tepat pada waktunya. Ada waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan. Jadi kita harus bersabar menantikannya. Pergumulan saudara bisa hari ini Tuhan jawab. Tapi bisa juga besok. Bisa juga minggu depan. Kapanpun Tuhan jawab. Itulah yang terbaik bagi kita. Dan harus kita tetap yakin kalau hari ini belum kita nikmati. Ya, perbuatan Tuhan yang ajaib. Di mana doa kita belum dikabulkan hari ini. Jangan kita berkata Tuhan tidak mengasihi kita. Firman Tuhan katakan bahwa kita hidup dari kasih Tuhan demi kasih Tuhan. Kasih yang terutama kita percaya kepada Dia. Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita. Dan yakin dalam diri kita. Kita sudah memperoleh keselamatan itu. Kita sudah nikmati. Dan dalam perjalanan hidup ini. Kita hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia. Beberapa tahun yang lalu Tuhan tolong. Hari ini pun Tuhan tolong. Besok pun Tuhan akan tolong. Beberapa tahun lalu Tuhan sembuhkan. Hari ini sakit. Aku tahu Tuhan akan sembuhkan. Besok pun Tuhan akan sembuhkan. Beberapa tahun yang lalu banyak pergumulan. Dan Tuhan sudah tolong. Berarti pergumulan-pergumulan ke depan pun aku tahu Tuhan akan tolong. Amin. Sebentar kita akan meninggalkan tahun 2023. Ini bulan terakhir. Tuhan sudah menolong kita. Bagaimana pertama-tama COVID terjadi, bagaimana stresnya kita luar biasa. Tapi Tuhan sudah tolong. Itu karena Tuhan. Bukan karena gagah perkasa kita, ingat. Tetapi kalaupun Tuhan izinkan tantangan yang sangat berat dan lebih besar lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Percayalah, kasih Tuhan itu akan mengalir terus dalam hidup kita. Kita akan mampu menghadapinya. Amin. Pemain musik maju ke depan. Dan pujian kita responi firman Tuhan. Hari ini kita bersyukur. Yakin bahwa kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Demi kasih karunia Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban pergumulan Bapak Ibu. Tapi percayalah pergumulan hari-hari ini Tuhan akan tolong. Datang kepada Dia. Dia yang berkata mari datang. Jadi jangan kita meragukan akan kasih Tuhan. Dia Immanuel. Selalu bersama dengan kita.